Indonesia. Nanti Anda sebagai seorang penyehat tradisional yang tenaga atau ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau disebut sebagai empiris atau pendidikan non formal semacam ya yang sedang kita jalani saat ini atau nanti di kelas tatap muka secara langsung ya yang non formal, jadi bukan di institusi misalnya sekolah, kampus dan lain sebagainya, maka Anda termasuk ke klasifikasi penyehat tradisional ramuan atau disingkat HATRA ramuan, dan Anda mempunyai wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris. Jadi tadi ada pertanyaan melalui chat, apakah kita bisa buka praktek sendiri di daerah kita? Ya, tentu saja bisa, ya, karena Anda sudah mengikuti pelatihan, dan pelatihan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui turun-temurun ya dan pendidikan non formal. Jadi Anda nanti tinggal mendaftarkan diri Anda ke Dinas Kesehatan kota atau kabupaten tempat Anda praktek, dan Anda nanti klasifikasinya adalah penyehat tradisional ramuan. Sementara kalau tenaga kesehatan tradisional ya, nakes tradisional itu tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma 3. Jadi pendidikannya formal, bukan non formal seperti yang kita ikuti saat ini ya. Jadi pelatihan ini non formal. Jadi nanti klasifikasinya adalah penyehat tradisional ramuan secara empiris atau secara turun-temurun, dan materi yang akan kita bahas baik secara online ini maupun yang secara bertatap muka secara langsung bersifat empiris, artinya yang memang sudah dimanfaatkan sejak dahulu oleh nenek moyang kita ya, oleh pendahulu-pendahulu kita. Jadi memang materi ini disajikan secara umum ya bagi Anda yang mungkin menginginkan materi lebih dalam secara saintifik, mungkin secara farmakologi, mungkin secara data penelitian, jurnal penelitian yang berbasis saintifik. Tidak kita bahas di sini, namun kita ada beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan khasiat dari tanaman-tanaman tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu. Nanti saya bisa share ke Anda yang memang ingin mempelajari lebih dalam hal tersebut. Ya, saya ada beberapa e-book jurnal penelitian dari teman-teman farmasi atau yang lain, bisa untuk ya nanti kita share bisa via email maupun via WhatsApp seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi, diajarkan untuk meracik ramuan, kita racik dan diperjualbelikan, apa perlu didaftarkan ke BPOM atau bagaimana? Nah, kalau kita perjualbelikan secara bebas ya harus wajib mendaftarkan ke BPOM. Cuman kita nanti ada materi yang membahas tentang ini ya. Jadi kita meracik ramuan ya di tempat kita sendiri, di istilahnya di peraturan Kementerian Kesehatan 61 itu disebutnya jelek memang, panti sehat ya. Jadi kalau didapati di situ ya tanpa harus mendaftarkan ke BPOM atau PRT dan lain sebagainya, karena kita sudah memiliki apa yang disebut sebagai STPT. Ya, STPT akan kita bahas di sini. Jadi STPT merupakan surat terdaftar penyehat tradisional. Jadi nanti hasil ramuan herbal yang kita racik ini ya hanya boleh ya didapati oleh mereka yang kita sebut sebagai klien kita ya. Jadi kita menyebutnya bukan pasien ya, tapi klien
yang datang ke tempat kita, tempat di mana kita mendaftarkan diri kita sebagai penyehat tradisional ramuan. Jadi nanti ada materi yang membahas. Jadi penyehat tradisional ramuan atau herbalis itu bisa memberikan obat dalam dua bentuk, yaitu obat yang bentuk sediaan jadi yang memang sudah beredar di pasaran dan itu harus ada nomor izin edar berupa BPOM ya. Sementara obat yang racikan kita sendiri ya hanya boleh dalam tanda petik ya, kita boleh menggunakan istilah diperjualbelikan lah atau didapati di tempat kita sendiri, tidak bisa diperjualbelikan secara bebas. Kalau sampai ada produk racikan kita yang diperjualbelikan di luar